pernah ngeliat ular? Ular. Ular. Nah. Oke. Cara Jawane ulo. Dengan ulat. Tahu ulat? Ya. Kalau di kampung saya ono ulo, ono ular. Kalau sekarang di sini kan ular juga. Gitu. Bisa nggak bedakan ular dengan ulat? Bisa nggak membedakan ulo karo ular? Ya. Bedanya apa, Pak? Sama juga mawadah sama rahmah tadi, cinta sama kasih sayang. Bedanya ulo karo ular ya, Pak? Ular dengan ulat itu bedanya apa? Ulat bikin gatel. Ulat yang bikin gatel itu. Ulat yang bikin gatel. Kalau ular mati. Mematikan. Menggigit, mematikan. Belum tentu juga ada ular yang nggak mematikan. Banyak. Ular di sawah-sawah itu nggak mematikan. Digoreng juga enak. Yang pasti ular itu lebih panjang daripada ulat lah. Sepanjang-panjangnya ulat nggak bakalan melebihi panjangnya ular. Nono ulat kok panjangnya sepanjang ular, repot itu ya. Enggak salah, enggak. Emang banyak ular yang menggigit mematikan karena upas. Ya, upas racun. Enggak, Andri enggak salah. Saya enggak menyalahkan. Jawaban Andri, kalau ulat itu gatal kalau tersentuh bulunya ya, Pak. Kalau ulat, kalau gigit mematikan. Nah, adalah Pak Sarjono mau jawab ya boleh, tidak salah, jangan takut salah, hidup ini pedih salah, sama orang gelem takon, orang gelem jawab ya pedih salah kan? Itu rasa takut yang salah. Wong urip kok pedih salah, wong menungso ngono salah kok pedih salah. Sama orang gelem takon, pedih salah kan? Emang nek sampean salah kenapa? Di penjara sama saya kan enggak. Toh memang menungso kanggonan salah. Lah iya. Ngomong, saya tahu, sampean itu takut sama saya. Tapi sama jadi musik loh, dia kan Gusti Allah. Ini membangkitkan kesadaran namanya. Ojo wedi karo aku itu. Gak bakal di penjara. Dan saya belum pernah menghukum ketika sampean salah kan. Kenapa takut? Aman monggo. Tahan jawab kok. Ini tadi jawaban secara fisik kan? Iya, monggo sampean. Memang fisiknya ular begitu, Pak. Bener, cara biologis memang begitu. Nah, tinggal jenengan barangkali punya pendapat lain daripada Andri ya. Apa Andri mau wakili jamaah? Berarti jamaah podo kabeh karo Andri modele. Mau tak padano Andri ora gelem Mas Sarjono. Aku padano Andri. Ngono. Ben ora podo, sampean jawab apa? Betul. Kalau tadi kan Pak Tarso jelas mewakili Andri ya kan? Bukan Pak Tarso sendiri, berarti yang takut tuh Andri bukan Pak Tarso sebetulnya. Pak Tarso berani, ntar sendirian berani. Yang takut Andri. Karena pertanyaan Pak Tarso mewakili Andri. Berdua sama. Tadi katanya mewakili. Aku nggak nyalane, enggak Pak. Ada nggak menyalahkan Andri ya? Enggak. Saya menghargai dan saya menerima jawabannya dan saya menghormati walaupun toh nanti ujung-ujungnya berbeda sama saya, nggak apa-apa, memang kita harus beda. Menjawab apa beda karo Andri ora apa-apa. Kamu aja kudu padha. Nek padha berarti sampean kabeh modele kaya Andri. Ngono kan? Kan gampang tuh berarti Andri mewakili. Wis terserah mau sadar apa enggak sampean. Beda. Saya ngetes kesadaran sampean ini gampang. Sadar nggak nek sampean ora padha karo Andri? Bedanya apa? Kalau ular itu nggak akan berubah jadi makhluk lain. Apa? Kalau ular nggak bisa berubah jadi makhluk lain. Kalau apa? Ular. Ya. Tapi kalau ulat bisa berubah jadi kepompong dan kupu-kupu. Nah, itu bedanya mungkin. Cukup. Ya. Berubah bentuk jadi hewan lain. Ya. Kenapa? Ada proses. Ada proses. Prosesnya kenapa? Perubahan bentuk. Perubahan dari ulat, pompong dan kupu. Iya, itu proses. Emang ulat kenapa? Prosesnya apa? Kalau ular tidak langsung itu aja udah mati udah selesai kan.
Ngelungsungin. Sungai ganti Itu tidak proses itu. Dia memiliki proses yang sama. Ya. Memiliki proses yang sama. Ya. Di mana kesamaannya? Ular senang topo. Pak? Apa? Bagaimana ular kalau topo? Menyendiri, Pak. Kulit. Menyendiri. Diam menyendiri, diem sendirian, nggak mau kemana-mana, wis ngulung-ngulung. nggak makan nggak tidur ya. Ular topo ya, Pak. Aku mau ngalasan sering lihat. Nggak makan. Proses itu, proses apa? Topo. Jadi ular itu sosok makhluk Allah sebagai ayat Allah yang memiliki kebiasaan untuk topo. Gini betul. Loh, kalau saya lebih kepada penyebab. Itu kan akibat yang saya ceritakan. Ya, Akibat kan? akibat. Perubahan menjadi kuku itu kan akibat. Ular itu senang topo. Ular juga senang topo. Kalau ular kan kadang-kadang masuk ke dalam gua. Pokoknya dia yang penting tidak terganggu untuk diam. Kemudian dia nggak mau kemana-mana. Wis ora mangan, ora ngombe, wis ora apa-apa, Pak. Ora kawin bareng. Nah, awake dhewe bisa kawin namanya. Topo isa kelikan kawin. Ular nggak kemana-mana, belas itu ular. Ya betul. Bisa diterima ini? Bisa. Kalau ulat sama senang topo, tapi beda cara toponya, ya kan? Kalau ulat itu, kalau topo Pak, membuat benteng, dia buat benteng. Itu benteng Pak, disobek susah loh Pak, gitu? Iya. Dia masuk ke dalam situ, sendiri Pak. Pertanyaan saya, ulat ketika dia masuk di tempat itu sendiri, takut apa enggak? Takut enggak Pak dia? Dewean Pak, terus pagi siang malam sampai pagi lagi siang malam Pak. Takut enggak dia? Enggak. Ada temennya enggak? Enggak ada. Ada rasa takut? Enggak. Enggak. Enggak ada rasa takut. Takut lapar? Malah dia nggak makan, nggak minum. Takut duit entek? Takut miskin? Takut mati? Jadi nek ana wong kok sing duwe rasa wedi kalah karo mula aja wani-wani mateni ular mergo martabatmu cek lebih rendah daripada ular. Dia sengaja membuat benteng supaya tidak terganggu. Kenapa? Dia ingin menyendiri. Loh, ulet aja pengen menyendiri kok, sampai menyendiri takut itu. Lihat deh, benteng, orang mangan, orang ngombe. Pernah kita kasihan sama ulet yang lagi begitu? Ah, bawain makanan, masukin ke dalam, bawain air, pernah? Enggak kan? Mati dia, malah berubah Pak. Yang tadinya berbulu, itu berubah jadi mulus Pak. Namanya udah bukan ulet lagi, entung. Itu kalau belum waktunya dipaksa kita sobek, kita itu entung Pak. Dan entung itu kalau kita pegang begini, itu kan ketika kita pegang begini, apa kesannya? Di sini lihat, siapa yang pernah lihat entung? Pernah siapa enggak? Saya banyak pohon jati dan setiap hari kalau lagi musim entung lewat depan rumah orang jualan entung, gurih Pak. Itu saya seneng. Yang kedua itu delok ngene, dia entung itu sama atau meratekno
Dilarmu dikit dulu. Walaupun diganggu tetep ngene, ora peduli aku masuk diganggu ngene terus. Ora urusan, aku yo ora wedi ngene iki. Betul enggak? Di dalam kayak gitu aja, Pak. Suwe-suwe berubah, Pak. Punya kekuatan untuk membongkar benteng yang tadinya kita nyobek aja nggak kuat, dia mampu keluar. Begitu keluar yang tadinya gremet lagi apa tidak? Enggak. Gremet lagi apa enggak? Ngapain? Terbang, Pak. Ada perubahan? Perubahan. Dia nggak makan, nggak minum, Pak. Mempunyai dhamma, ada perubahan. Yang tadinya cuma gosel-gosel bisa terbang. Dulu waktu gosel-gosel sing dipangan apa? Merusak tanaman. Rusak? Habis tanaman itu dimakan, itu dirusak sama ulat. Tapi begitu sudah berubah jadi kupu-kupu, dia terbang tinggi. Makanannya apa? Menghisap madu. Dan hidupnya bermanfaat bagi makhluk lain. Kenapa? Membantu proses pembuahan. Muncul buah mangga, muncul buah rambutan, muncul buah paya, muncul buah ini. Dari proses apa? Pembuahan yang disalurkan oleh kupu-kupu. Begitu bukan? Zaman belajar di sekolah begitu bukan? Jadi kupu-kupu berubah lebih baik. Podo-podo ramangan ra ngombe, sampan poso 30 dino ramangan ra ngombe. Perubahan apa yang sudah engkau ciptakan? Halo. Jangan terkesima sama saya. Perubahan apa yang sudah engkau ciptakan? Halo? Kok kalah karo ulet? Nah, saya tidak ingin membandingkan antara ulet dengan jenengan. Teman ini karena ayat Allah ambil hikmah. Karena yang dibandingkan bukan itu. Jadi yang dilihat itu yang lain aja. Mau bandingkan sama apa Pak bedanya ulet dengan diri saya gitu maksudnya. Karena ini pertanyaannya ulet sama ular, ya udah ular aja. Ular ya topo. Sama, satu kaul mengatakan 40 hari, satu kaul menyatakan 36 hari ya. Sama topo, nggak makan, nggak minum, diem, nggak kemana-mana. Tapi ular, begitu selesai topo, kulitnya copot Pak. Kulitnya copot. Jenenge melungsung. Berubah jadi apa? Jadi muda. Berubah jadi apa? Ular yang Kulitnya muda. Berubah apa tidak? Enggak. Tetap ular tapi ular. ular yang muda. Podo-podo topo, podo-podo ngibadah, sing ular tetap jadi ular, yang kupu-kupu berubah, yang ulet berubah jadi kupu-kupu. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita ibadahnya kayak ulo, apa kayak ulet? Asik? Asik nggak? Ada hikmah? Ada. Bisa dipastikan? Mau dibuktikan? Sudah. Keren nggak? Keren. Gini betul. Ayo kita berubah. Ojo kelemar-kelemar terus. Gremet aja. Kupu terbang tuh. Pakai sayapnya untuk terbang. Udah punya sayap sekarang. Dulu gremet kan nggak punya sayap. Kan udah proses. Udah punya sayap sekarang. Terbanglah. Halo. Sadarlah, kita bukan kupu-kupu, lebih mulia dari kupu-kupu. Perubahan yang kita ciptakan harus lebih besar dari perubahan yang itu. Kalau kupu-kupu manfaat dengan untuk pohon-pohon makhluk lain selain dari binatang, apa yang sudah kita lakukan yang bermanfaat untuk sesama? Untuk sesama dulu aja. Ayo cinta dan kasih sayang ini kita tebar kepada sesama manusia. Bahkan kepada sesama makhluk Tuhan, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan. Taman kita harus lebih baik. Begitu ya? Lebih subur. Pripun Mas Arsen? Wah, iya dong. Juga. Sound systemnya harus lebih bagus.
bensin adzan suarane cetha, sing khotbah suarane cetha, aja ngoak gulak-gluk lagi anak mati. Ciptakan perubahan itu. Pripun, Pak? Materi khotbah kualitasnya ditingkatkan. Ya Allah, ya ini itu pengajar Quran, menyampaikan Al-Quran aja masih harusnya udah nggak perlu pakai apa-apa. Buat tiap hari ngajarin Quran, membahas Quran aja masih melintar-melintir. Ya kan? Ayo berubah. Keren nggak? Ayo keren kita. Jangan kalah sama ulet. Ojo kaya ulo. Topo bareng apa ora berubah. Baju doang. Hah? Ganti baju doang. Ganti baju doang, bolak-balik pada gonta ganti baju dong. Tapi tetap kayak wingi-wingi kayak, Pak. Ayo, itu paham itu. Ngaji ini ku malah luwe penak. Udah kakean dalil. Pripun monggo di komen. Komen enggak apa-apa. Silakan, Pak. Tukar pengalaman. Itu ayat kauniyah. Kan kita ini dalam rangka apa? Perubahan. Berubah dikit-dikit lah ya. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipelajari otomatis harus latihan. Yang tidak bisa dipelajari kudu dilatih. Berserah diri itu piye Pak caranya belajar, Pak? Pelajarannya berserah diri itu pripun, ngomong mainan. Nek ra latihan ra iso, Pak. Nyerahne nek ra latihan dari sekarang nyerahne saka cilik, saka sithik terus esuk latihan ditingkatkan. Wis lho, awel. Berserah diri dari mana? 2,5% angel pol. Boro-boro bisa meningkat menjadi bagi 3. Manajemen bagi 3 itu menciptakan perubahan. Sampean kok mung 2,5% wis to. Iku mung tiba kewajiban, Pak, orang ngresiki. Ngresiki tok. Ora tukul. Mung resik. Nah, ngresiki bibit. Nah, bibit sing resik ini nek ditandur, nanti tukule akan ada membuahkan buah yang berlipat. Tapi nek bibite iku wis kotor, banyak bakteri, ora tukul. Urung tukul wis bosok. Ngene mboten? Nah, zakat 2,5% ini mau ngresiki. Ben dipangan wis resik, dipangan nggo nafkah istri resik, nggo nafkah anak resik, nggo nyangoni bocah sekolah wis resik. Nek pengen tukul, bibit yang bersih ditandur, dimasukkan ke dalam bumi, plek. 1 biji akan tumbuh 7 tangkai karena bersih. Orang keburu dimakan bakteri nih. Nah, masing-masing berbuah 100. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Itu rahasia rezeki. Rahasia rezeki itu bukan karena jabatan, bukan karena ilmu yang tinggi, bukan karena badannya gagah, bukan karena kesolehan, juga bukan karena kejahatan. Rumus. Kalau orang rezeki banyak karena jabatan, mestinya presiden yang paling kaya di Indonesia, seluruh dunia ini. Pripun, Mbak? Kalau ilmu itu yang membuat orang rezekinya banyak, maka orang-orang alim itu paling kaya seluruh dunia. Profesor paling enggak. Nggih mboten? Ilmunya penting profesor atau tinggi itu. Kalau kesolehan seseorang itu membuat orang itu rezekinya banyak, orang-orang salafus soleh sugih-sugih paling kaya seluruh dunia. Ya. Kalau gagah kita itu yang membuat kita itu banyak mumpung sing gagah-gagah ngono kae wong paling sugih. Masing gagah-gagah sugih-sugih kadang-kadang turun ganteng badane ning petongkol ngono kae. Kalau kerja keras itu yang membuat kita rezekinya banyak, mestinya tukang-tukang panggul, tukang ngeliin pasir kan kudu lebih paling kaya. Di rahasia rezeki itu urusan kita dengan Tuhan.
Jadi nggak perlu nyari rezeki itu. Kan di Quran itu bukan suruh nyari, diterangkan Allah yang membagi rezeki dan menentukan kadarnya. Yabsutur rizqahu wa yaqdir. Quran ada masalah rezeki itu. Allah membagikan rezeki dan menentukan kadarnya. Itu demi apa? Supaya kita menjadi orang yang paling kaya nanti di akhirat. Tidak di sini. Nah, zaman nguburnya kene. Kalau zaman nguburnya kene, ujung-ujungnya dilepas. Makanya syaratnya cuma 2. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Innalladzina, semuanya orang-orang amanu yang beriman, imannya diwujudkan dengan wa amilus sholihat. Karena sabar, ada kebaikan, sabar, nggak takut lagi. Amalnya jadi soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum, mereka fiha, di dalam surga, khaliduna, kekal selama-lamanya. Betul nggak? Makanya semelarat-melaratnya orang di kolong jagat ini, semiskin-miskinnya orang di dunia ini, kalau dia beriman dan beramal soleh, dia akan menjadi orang yang kaya di akhirat. Dalilnya tadi, sekaya-kayanya orang di dunia ini, sekonglomerat-konglomeratnya orang di kolong jagat ini, kalau dia kafir, dia tidak beriman, tidak beramal soleh, dia akan menjadi orang yang paling melarat di akhirat. Innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya kan? Sekaya-kayanya orang, sekonglomerat-konglomeratnya orang hidup di alam dunia ini, kalau dia kafir, mendustakan ayat-ayat Allah, dia menjadi orang yang paling melarat di akhirat. Yang paling kesian itu orang hidupnya di dunia udah miskin, gampang melarat, kafir lagi. Ya Allah. Ini benar. Makanya kita jaga. Nah, kita cari di mana kekafiran kita. Mengingkari ayat Allah. Allah jelas bahwa mimma razaqnahum yunfikun, alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i, masih apa melepas. Wa mimma, dan dari apa saja, razaqnahum, yang aku rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan di jalan Allah. Lepas, kembalikan. Punya Allah, bukan punyamu. Pak, kan duitnya nggak banyak. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Orang yang berinfak itu baik dalam keadaan dia lapang, banyak duit, maupun dorok dalam keadaan sempit, nggak punya duit. Nggak punya duit kok suruh infak. Loh, nggak ada duit, bisa duit sehat toh. Infakkan kesehatannya. Nggak punya duit, saya masih punya kekuatan fisik. Ini kan rezeki juga Pak, kekuatan ini. Infakkan di jalan Allah. Pak, aku badannya lemes, ya wes sampai saya iso ndonga kok. Paling punya hati untuk berdoa. Berdoa dalam hati. Kan gitu. Ini benar. Fisarra'i wa, semua yang dianugerah hidup kita, ayo kita kembalikan, kita lepas dari sekarang. Latihan. Itu namanya menyerahkan. Menyerahkan itu melepas apa tidak? Nah, digandoli terus menyerahkan enggak? Ngakunya berserah. Boro-boro sampean berani berserah diri, yo merasakan rezeki sedikit yang ngelepel kok. Apalagi pakai komen. Justru itu kita ngajak baik karena kita cinta dan sayang. Barangkali dia lupa, kita ingatkan. Biar orang mau komen apa-apa. Karena yang terbaik hanya untuk itu, bicara yang baik itu. 1, ngajak orang sedekah. 2, ngajak berbuat kebaikan. 3, ayo hidup rukun. Dengan modal apa? 1, dasar cinta dan kasih sayang. Ayo kita saling menerima dan menghormati perbedaan. Sadarlah semua ini pada akhirnya nanti akan kita lepas. Nek ora latihan saka saiki engko kaget mecicil, mbane kaget itu. Nek wis latihan biasa. Gini betul. Oke, ada lagi? Pripun? Cekap? Cekap ya? Cekap.
kita akhiri diskusi ngobrol-ngobrol kita, tukar kawruh, tukar pikiran, ya kan, sharing, tukar pengalaman. Ya, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita sekalian, bisa menjadi wasilah diturunkannya rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Thank you.